golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dan menyatakan agar supaya orang-orang beriman tidak semuanya ikut serta berperang, tapi menyatakan agar supaya ada dari setiap golongan, dari setiap golongan dari orang-orang yang beriman itu ada dari mereka yang memperdalam agama, ada dari mereka yang bertafaqquh fid din, agar supaya masih ada dari kaum muslimin atau dari kaum mukminin yang bisa memberikan peringatan kepada orang-orang beriman, memberi peringatan, mengingatkan mereka terhadap perkara-perkara yang wajib mereka kerjakan dan memperingatkan mereka terhadap bahaya-bahaya yang harus mereka hindari, mereka jauhi. Sehingga mereka bisa mengambil peringatan tersebut dan menghindari segala macam bahaya yang bisa menggoyang agama mereka. Demikian yang saya kira penting untuk kita ketahui berkaitan dengan arti pentingnya ilmu bagi kita untuk diperdalam. Adapun keutamaannya seperti saya katakan tadi begitu banyak, juga bagi orang yang menuntut ilmu dia akan dapatkan begitu banyak keutamaan. Dan cukuplah Rasulullah SAW telah menggambarkan bahwasanya menuntut ilmu itu sebagai jalan atau salah satu jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang dalam jalan tersebut atau pada jalan tersebut dia mengikhlas ilmu, dia berusaha mencari mendapatkan ilmu dalam jalan yang ditempuhnya tersebut. Ini gambaran dari Rasulullah SAW bahwasanya jalan untuk mencari ilmu itu beraneka ragam, bermacam-macam, tidak cuma satu tariqah, tidak satu metode saja. Dan banyak keadaannya, kondisinya bermacam-macam. Ada yang kondisinya mudah, ada yang keadaannya dalam ilmu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya sarana dan fasilitas, dan ada yang fasilitasnya, sarananya, kemampuan yang sangat tinggi dari segi bekal, demikian pula sarana-sarana yang lainnya. Tapi setiap orang yang menuntut ilmu dalam rangka untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, maka apa yang didapatkannya? Sahhalallahu lahu bih. Maka Allah akan memudahkan untuknya dengan prosesnya atau dengan amalannya dalam menuntut ilmu itu, tariqan ila jannah, jalan menuju surga. Demikian mulianya, demikian pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki keinginan dan tidak memiliki azam untuk tafaqquh fid din. Dan juga karena tafaqquh fid din dalam perkara-perkara yang wajib untuk kita ketahui, tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk jahil terhadapnya, seperti perkara-perkara yang wajib untuk ditunaikannya, kewajibannya tentang menunaikan sholat misalnya, bagaimana dia bertoharo, bagaimana apa kewajibannya dalam hartanya, itu tentang zakatnya, demikian pula apa-apa yang harus dia tinggalkan, apa saja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ini merupakan alasan yang paling kuat untuk menjadikan kita atau menggerakkan kita untuk mempelajari ilmu yang sangat kita butuhkan untuk berjalan dan hidup di atas muka bumi ini, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup di atas muka bumi ini dan keselamatan dan kesejahteraan hidup di akhirat nanti. Bagi orang yang menuntut ilmu atau orang yang akan menuntut ilmu, bertafaqquh fid din, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Yang setiap orang yang ingin menuntut ilmu hendaknya telah memiliki adab dan telah menghiasi dirinya dengan adab-adab ini.
agar supaya dia bisa benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab dalam menuntut ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menuntut ilmu, yang mana para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya seperti misalnya Syekh Ibnu Juma'ah dalam Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adab al-Alim wal Muta'allim, demikian pula para ulama yang lainnya seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab ilmunya. Nah, mereka menyebutkan bahwasanya perkara pertama yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu atau akan bertafaqquh fid din adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan dapatkan apa yang dia niatkan. Maka niat yang ikhlas bahwa menuntut ilmu adalah untuk mengharapkan atau mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus dimiliki oleh setiap orang yang menuntut ilmu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah, la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya, lam yajid arfal jannah yawm al-qiyamah." Barang siapa yang mempelajari ilmu, yang mana ilmu tersebut adalah amalan yang seharusnya diharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala dalam amal tersebut, yang mana ketika dia mempelajarinya, tidaklah dia mempelajari kecuali untuk mendapatkan satu bagian atau perhiasan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Nah, dan juga karena ilmu tersebut adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya. Nah, sebelum beramal, setiap orang harus melandasi amalannya dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sembahan yang hak, itu yang berhak untuk disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah terhadap dosamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berilmu, yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Maka karena dia adalah ibadah, maka diperlukan padanya keikhlasan dalam ibadah tersebut. Karena syarat diterima ibadah sebagaimana yang kita ketahui, ada dua. Yang pertama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam amalan tersebut hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'ah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan atau petunjuk pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut. Dan juga yang kedua, di antara adab orang penuntut ilmu adalah bahwa ketika dia menuntut ilmu, dia berniat untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari orang-orang yang ada di sekitarnya atau dari orang lain. Nah, karena pada dasarnya setiap manusia dalam keadaan jahil. Setiap manusia itu jahil. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah
Allah dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, yang kalian tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui apa-apa. Kalian tidak tahu apa-apa ketika kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian. Artinya manusia dikeluarkan dalam keadaan jahil. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian pendengaran dan penglihatan serta hati. Mudah-mudahan kalian bisa mensyukurinya, nah, dengan menjadikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang yang akan menuntut ilmu hendaknya dia mensucikan, membersihkan hatinya dari segala macam penyakit hati, seperti hasad, hati, kedengkian, ghish, kecurangan, dan penyakit hati yang lainnya. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah batin, sebagaimana layaknya ibadah yang zahir seperti salat. Salat adalah ibadah yang dibutuhkan padanya taharah. Nah, taharah yang zahir. Sebelum salat disyaratkan padanya kesucian dari hadas. Nah, seorang harus suci. Demikian pula kalau orang yang menuntut ilmu, maka hatinya pun harus bersih, harus suci dari segala macam kotoran-kotoran, sehingga dia bisa menerima ilmu dengan baik. Nah, sehingga ilmunya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah baginya untuk menerima ilmu. Kemudian adab yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah bahwa dia mengingatkan dengan menuntut ilmu itu pembelaan terhadap syariat. Pembelaan terhadap syariat, bahwa ketika dia menuntut ilmu, dia dengan ilmu itu dia akan menjadi pembela syariat. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab yang ada di maktabah, di perpustakaan, apakah dia berbahasa Arab atau telah diterjemahkan, kitab-kitab tersebut tidak bisa membela syariat. Kalau ada orang yang datang, mendakwakan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang sesat, atau mengajak kepada neraka jahanam, maka kitab tersebut tidak bisa menerangkan, mereka tidak bisa berbicara. Tetapi yang bisa menerang, karena ada masalah, perkara-perkara dini ini yang tidak ada majal, tidak ada tempat untuk perbedaan pendapat dalam masalah ini. Seperti masalah-masalah akidah, keyakinan. Adapun dalam masalah-masalah yang lainnya, sebagian masalah dini, kadang bahkan di kalangan para sahabat sekalipun, karena mereka berbeda pendapat dalam satu masalah, maka orang yang menuntut ilmu, mereka dia punya kelapangan hati, punya dada yang lapang untuk menerima adanya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ilmiah. Kemudian yang berikutnya yang harus dimiliki orang atau sebagai adab bagi orang yang menuntut ilmu adalah bahwa orang yang menuntut ilmu itu dia harus beramal dengan ilmu, baik itu akidahnya sebagai dalam bentuk akidah, apakah itu dalam bentuk ibadah ataukah itu dalam bentuk akhlak dan adab serta muamalah. Artinya apa-apa yang dipelajarinya, yang telah diketahuinya, jangan cuma menjadi perkara yang sifatnya teori saja, ada dalam benaknya, ada dalam hatinya. Dia mengetahui akidah yang benar, yang hak, dia mengetahui bagaimana bersikap terhadap kesyirikan dan ahli syirik, kaum musyrikin. Dia mengetahui tata cara ibadah yang benar. Demikian pula dia mengetahui akhlak Rasulullah SAW, bagaimana beradab sesuai dengan adab yang Islami, bagaimana bermuamalah dengan orang lain berdasarkan petunjuk syariat Islam, tetapi dia tidak mengamalkannya. Tidak satu kata dengan perbuatannya,
Mungkin bahkan dia orang mendakwakan, menyampaikan ilmu yang dimilikinya, tapi ternyata dia tidak mengamalkan. Maka seorang yang menuntut ilmu, salah satu adab yang harus dimiliki olehnya adalah beramal dengan ilmu yang dimilikinya. Bahkan orang-orang Yahud, sebagaimana disebutkan dalam tafsir surah Al-Fatihah, bahwasanya orang-orang atau golongan yang disebutkan dalam Al-Quran Karim al-maghdubi alaihim, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, itu dari kalangan orang-orang yang berilmu dan beramal. Mereka berilmu terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, bukan ghairul maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang murkai ini? Mereka adalah orang-orang yang orang Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengerti dan mereka mengetahui al-haq, tetapi mereka tidak mengikutinya. Mereka tidak mengamalkan al-haq itu. Maka seorang talibul ilmi, seorang yang menuntut ilmu, bertafaqquh fi din, mengetahui ilmu, hendaknya dia beramal sesuai dengan ilmunya atau dia mengamalkan ilmunya. Tidak menjadikan ilmunya nanti sebagai hujjah alaihi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu adalah hujjah bagi dirinya, hujjatan lahu. Karena ilmu itu digambarkan oleh para ulama itu kan memiliki ilmu itu layaknya membawa pedang atau membawa senjata. Al-ilmu kasilah. Senjata ya. Kalau bukan untuk kita gunakan untuk menghadapi atau untuk menyukai musuh kita, maka mungkin senjata itu akan menjadi senjata makan tuan. Kapan senjata itu bisa makan tuan? Kapan ilmu itu jadi hujjat ada terhadap pemiliknya? Kalau dia memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, maka amalannya bertentangan dengan ilmunya, mengisi ilmu yang dimilikinya. Dan kapan ilmu itu menjadi senjata baginya, atau senjata itu benar-benar dimiliki, dipegangnya, digunakannya, kalau dia memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatan laka aw alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu atau hujjah terhadapmu. Hujjah untukmu atau hujjah terhadapmu. Hujjatan laka artinya keuntungan, kebaikan. Kalau hujjah alaik dengan huruf ala, artinya hal yang negatif. Seperti dengan kata lam dengan ala, huruf lam dan ala. Lam digunakan untuk kebaikan. Misalnya kalau kita katakan seorang mengatakan berdoa kepada seorang, bisa berdoa kebaikan, bisa juga berdoa kepada kejelekan. Kalau dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya, maka dia katakan, dia menginginkan tolong doakan saya, dia katakan ud'uli, doakan saya yang baik. Jadi kalau kita katakan ud'uli itu sudah kebaikan. Jangan dikatakan ud'u alayya, doakan saya, itu kebinasaan artinya. Ud'u da'wa li syakhs kepada seorang berbeda, berbanding terbalik atau bertolak belakang dengan doa alaihi. Maka demikian pula hujjah.